Halo guys, Wilujeng Sumping kembali lagi dengan Mimin di sini di channel Oranimo TV. Di video ini Mimin akan melanjutkan video part selanjutnya. Diceritakan di video sebelumnya, Yeyu dan teman-temannya dikejar oleh puluhan pasukan dari aliran Tianhou yang mengincar mustika api tanpa dasar yang diambil oleh mereka. Tapi akhirnya mereka pun berhasil kabur dari pengejaran tersebut. Di sini Yeyu pun terpisah dengan teman-temannya. Ia pun bersembunyi di sebuah goa, yang mana di goa itu terdapat mustika api tanpa dasar yang begitu banyak. Oke guys, sebelum lanjut ke jalan ceritanya lagi, Mimin minta waktunya sebentar. Buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini, Mimin mohon bantuannya untuk pencet tombol subscribe. Dan buat teman-teman yang masih setia di channel ini, Mimin ucapkan terima kasih banyak. Karena kalian semua, Mimin jadi semangat membangun channel ini. Untuk segala kekurangannya, Mimin mohon maaf dan pasti akan Mimin perbaiki sedikit demi sedikit. Makanya buat teman-teman yang suka dengan video-video di channel ini, jangan lupa untuk selalu like dan komen. Oke, terima kasih dan kita lanjut lagi ke jalan ceritanya. Eugene dan teman-temannya yang terpisah dengan Yeyu, mereka pun kembali ke perkemahan mereka setelah mereka berhasil kabur dari pengejaran pasukan aliran Tianhou. Lalu mereka pun mulai membuka kotak yang berisi mustika tersebut. Ini adalah mustika api tanpa dasar. Mustika ini sudah ada di tangan kita sekarang. Tapi Yeyu, kenapa Yeyu? Ungkap Bupan yang menanyakan keberadaan Yeyu kepada Eugene dan Qingyi. Yeyu sudah mengalihkan perhatian pasukan aliran Tianhou sendirian demi melindungi kami. Sedikit kemungkinan Yeyu bisa selamat, ungkap Qingyi dengan nada sedih. Mendengar penjelasan Qingyi, murid-murid lain pun terlihat sedih karena menganggap Yeyu sudah pasti akan mati dalam pertempuran tersebut. Kemudian Eugene pun menyuruh murid lain untuk menguburkan barang-barang Yeyu. Lebih baik kita kuburkan benda yang dia tinggalkan. Mungkin tubuh Yeyu sudah hancur lebur oleh keganasan pasukan aliran Tianhou. Lalu tak lama ada sosok yang melesat cepat menghampiri Eugene. Ia pun sambil bilang, "Kubur saja kepalamu bocah tengik. Aku ini belum mati. Dasar kau." Eugene pun terpental terkena tendangannya. Ternyata sosok itu adalah Yeyu yang mereka anggap sudah mati tadi. Para murid pun terlihat kaget bercampur senang atas kedatangan Yeyu. "Yeyu, kau masih hidup," ungkap Bupan menyambut kedatangan Yeyu. "Aku tidak akan semudah itu untuk mati, apalagi hanya menghadapi pasukan orang-orang bodoh seperti mereka." Sombong sekali bocah ini, ungkap Bupan dalam hatinya. Kemudian Yeyu pun berkata lagi kepada teman-temannya, "Aku mendapatkan informasi yang sangat bagus untuk kalian semua. Setelah aku berhasil lolos dari pasukan bodoh itu, aku menemukan satu tempat yang memiliki api tidak berdasar yang sangat banyak." Para murid yang mendengarnya terlihat kaget. Sebagian mereka pun bilang, "Apa? Kau menemukan tempat api tidak berdasar?" Semua murid pun antusias mendengar informasi bagus yang dibawa Yeyu itu. Kemudian Eugene pun bilang dengan antusiasnya kepada Yeyu, "Jika memang benar yang kau katakan itu, lalu tunggu apa lagi? Ayo kita pergi sekarang." Mendengar perkataan Eugene, Yeyu pun jengkel kepadanya, lalu memukulnya lagi. "Dasar bocah bodoh, aliran Tianhou masih ada di sekitar sana. Jika kita langsung ke sana pasti akan ketahuan oleh mereka. Kita harus mengatur taktik terlebih dahulu bocah tengik agar bisa sampai ke sana dengan aman." Kurasa Yeyu sedang balas dendam kepadaku. Kenapa aku yang selalu menjadi pelampiasan amarahnya, ungkap Eugene dalam hatinya sambil kesakitan karena dipukuli oleh Yeyu. Kemudian setelah itu Yeyu pun mulai mengatur rencana untuk mengambil api tidak berdasar di tempat yang ia temukan. Lalu Yeyu pun bilang, "Aku dan Qingyi akan mengalihkan perhatian aliran Tianhou, sedangkan Eugene akan menyamar menjadi murid aliran Tianhou untuk memancing kemarahan aliran Yunxing agar kedua aliran itu nantinya saling bertarung. Rencana kita ini adalah untuk mengadu domba antara kedua aliran itu, dan kalian sisanya cari kesempatan untuk mencari api tidak berdasar itu." Kemudian Qingyi pun sempat protes dengan rencana Yeyu. Lalu Qingyi pun bilang, "Kenapa harus aku lagi? Orang cantik sepertimu tentu saja bisa lebih menarik perhatian," ungkap Yeyu menjawabnya. Kemudian di tempat lain Eugene pun terlihat bersembunyi.
untuk menghindari perintah Yeyu. Jangan sampai dia melihatku. Aku tidak mau ikut rencana bodohnya itu lagi, ungkap Eugene dalam hatinya sambil ketakutan. Yeyu yang sudah mengetahui persembunyian Eugene, ia pun langsung menariknya. Hei, kau juga harus ikut. Karena orang jelek seperti kau juga gampang menarik perhatian, ungkap Yeyu sambil menarik dan memaksa Eugene. Sial, aku tidak mau pergi, lepaskan aku, ungkap Eugene sambil teriak. Kemudian scene pun berganti. Di perkemahan pasukan aliran Tianho, terlihat di dalam tenda Tuan Muda Limang sedang menjamu ketiga tetua dari alirannya. Mereka pun sedang merencanakan untuk membunuh Yeyu dan menyingkirkan aliran Yunxing agar mereka bisa menguasai mustika itu sendiri. Setelah lama mereka berbincang, Limang pun dikagetkan dengan teriakan kegaduhan dari luar. Siapa yang berani-beraninya mengusik ketenanganku? Ungkap Limang sambil penasaran. Ternyata suara gaduh tersebut adalah suara Yeyu yang sedang menjalankan rencananya tadi untuk memancing kemarahan dan mengalihkan perhatian orang-orang dari aliran Tianho. Lalu Yeyu pun berteriak, "Woi, orang-orang bodoh dari aliran Tianho, Yeyu yang kau cari ada di sini. Jika kalian hebat, ayo sini bunuh aku," ungkap Yeyu sambil berteriak. Murid-murid aliran Tianho pun sempat terpancing oleh kata-kata Yeyu. Mereka pun ingin segera menangkapnya. Bocah tengik itu sombong sekali, sudah menantang aliran Tianho. Benar-benar cari mati dia, ungkap salah satu murid dengan nada marah. Tapi di sini Limang menyuruh mereka agar tidak mudah terpancing oleh siasat Yeyu. Tunggu, jangan gegabah. Orang ini licik dan banyak akalnya. Pasti dia sedang menjebak kita, ungkap Limang kepada para prajuritnya. Kemudian Yeyu pun terus mencari cara untuk memancing kemarahan dari orang-orang aliran Tianho. Hingga ada satu kalimat yang membuat Limang geram. Hei Limang, apa kau takut denganku? Aku ini sudah membunuh adikmu dan aku juga yang sudah menikahi kekasihmu. Jika kau tak keluar, kau dan aliran perguruanmu adalah seorang pecundang. Mendengar hal itu, Limang pun terpancing emosinya. Ia pun terlihat marah besar. Lalu ia pun langsung menyuruh semua pasukannya untuk menangkap Yeyu dan membunuhnya. Hai semua prajurit, cepat cari dan bunuh bocah tengik itu. Penggal kepalanya, ungkap Limang dengan perintahnya. Mengetahui rencananya berhasil, akhirnya Yeyu pun menggiring semua pasukan aliran Tianho ke dalam hutan. Akhirnya rencanaku menggiring pasukan aliran Tianho sudah berhasil. Sekarang aku tinggal tunggu Eugene. Apa dia sudah berhasil memancing kemarahan para murid aliran Yunxing dan menggiringnya ke tempat yang sudah direncanakan tadi. Kemudian tak lama Yeyu pun melihat Eugene dari kejauhan. Ia pun terlihat sedang dikejar puluhan orang dari aliran Yunxing. Sial, ide bodoh Yeyu ini hanya membuatku serangan jantung. Jika aku tertangkap, nyawaku taruhannya. Aku tidak mau mati sia-sia di sini, ungkap Eugene dalam hati sambil terus berlari. Hingga akhirnya Eugene pun sampai ke tempat yang sudah direncanakan oleh Yeyu tadi. Ayo cepat, sembunyi di sini, ungkap Yeyu memanggil Eugene untuk bersembunyi. Lalu Eugene pun dengan nada ngos-ngosan bertanya kepada Yeyu. Yeyu, lalu sekarang bagaimana? Apa rencanamu selanjutnya? Ungkap Eugene dengan wajah cemas. Lalu Yeyu pun menjawabnya sambil memperhatikan sekitar. Kita tunggu Qingyi dulu. Setelah itu baru melanjutkan rencana selanjutnya. Kemudian dari tempat lain Qingyi pun muncul. Ia pun sambil bilang, Yeyu, aku di sini. Kemudian dengan nada pelan Yeyu pun menanyakan kepada Qingyi, bagaimana? Batu spiritnya sudah kau letakkan di tempat yang kita rencanakan tadi? Kemudian Qingyi pun menjawabnya, sudah, aku sudah letakkan sesuai dengan perintahmu. Lalu Yeyu pun bilang, baiklah, sekarang tinggal menjalankan rencana selanjutnya. Tak lama kemudian terdengar aliran Yunxing dan aliran Tianho datang dari arah berlawanan. Mereka sudah datang, bersiap-siaplah, ungkap Yeyu memberi aba-aba. Setelah kedua pasukan itu mendekat, akhirnya Yeyu pun mengaktifkan batu spirit yang diletakkan oleh Qingyi tadi, hingga membuat ledakan yang membuat tanah di sekitar itu terbelah dan longsor, sehingga membuat sebagian pasukan dari kedua aliran itu terluka dan terjatuh ke lubang tanah itu. Sialan, kita sudah dijebak oleh bocah tengik itu. Kalian harus lebih waspada.
Di depan mungkin ada jebakan lain, ungkap Limang kepada prajuritnya. Kemudian dari sisi lain, aliran Yunxing yang sudah terhasut oleh rencana adu domba Yeyu akhirnya menyangka aliran Tianho lah yang sudah dengan sengaja menjebak mereka, sehingga aliran Yunxing pun menyerang aliran Tianho dan pertarungan antara kedua perguruan itu pun terjadi. Aliran Tianho pun sempat kewalahan menghadapi aliran Yunxing, sehingga Limang pun meminta bantuan kepada ketiga tetuanya. Tidak disangka kekuatan utama aliran Yunxing ada di sini. Tolong tiga tetua habisi mereka. Dengan bantuan ketiga tetuanya, aliran Tianho pun dengan mudah berhasil menghabisi semua murid aliran Yunxing. Dan setelah kemenangannya, Limang pun kembali mengejar Yeyu dan teman-temannya yang sudah lebih dulu pergi ke dalam goa itu. Kemudian Xin pun berganti, di mana Yeyu dan teman-temannya sudah berada di goa. Mereka pun dengan segera mencari mustika api tanpa dasar di dalam goa itu. Tapi di sana ternyata bukan hanya ada mustika api tanpa dasar saja, akan tetapi Bupan pun menemukan daun pionik api. Eugene yang melihatnya pun langsung bilang, "Itu daun pionik api. Daun itu lebih langka dari api tanpa dasar. Ini penemuan bagus. Dengan itu akan lebih mudah naik ke tingkat pemurni sumsum." Lalu mereka pun terlihat senang dengan hasil yang mereka dapatkan. Akan tetapi seketika suasana pun berubah ketika mereka mendengar pasukan aliran Tianho sudah ada di bibir goa. "Yeyu, mau kabur kemana kau sekarang?" ungkap Limang membawa pasukannya ke dalam goa. "Ah, bukankah kalian sedang bertarung dengan aliran Yunxing? Kenapa bisa datang begitu cepat?" ungkap Eugene sambil keheranan. "Sekumpulan aliran bodoh itu sudah kami habisi semua. Sekarang giliran kalian yang akan kami habisi," ungkap Limang sambil mengancam. Kemudian ketiga tetua mereka datang setelah menghabisi pasukan aliran Yunxing. "Tuan muda, tidak perlu banyak bicara. Cepat rebut api tanpa dasar dan rumput pionik api dari tangan mereka," ungkap salah satu tetua dari aliran Tianho, memberi perintah kepada Limang. "Baiklah, murid-murid aliran Tianho, ayo serang mereka. Habisi mereka, jangan sampai ada yang tersisa," ungkap Limang sambil menyerang. Kemudian dari sisi lain Yeyu pun mengambil komando. "Ayo teman-teman, bantu aku. Halangi mereka. Jangan sampai mereka merebut apa yang sudah kita dapatkan," ungkap Yeyu dengan perintahnya. Para murid lain pun mulai mengikutinya. Tidak ada pilihan lain. Ayo serang mereka. Pertarungan pun terjadi. Yeyu pun mengeluarkan jurus lapak gelombang raksasanya untuk menghalau pasukan aliran Tianho yang begitu banyak. Ini tidak bisa. Ini tidak bisa terus begini. Jumlah mereka terlalu banyak. Jika dipaksakan kita bisa kalah, ungkap Yeyu kepada Bupan sambil menghadang serangan-serangan pasukan aliran Tianho yang terus menyerang mereka. Kemudian para murid lainnya pun terlihat kewalahan karena jumlah mereka tidak sebanding dengan pasukan aliran Tianho. Akhirnya Yeyu pun menyuruh salah satu dari mereka untuk menggunakan rumput pionik api untuk naik ke level pemurni sumsum. "Ayo cepat, siapa di antara kalian yang bisa menggunakan pionik api untuk naik ke tingkat pemurni sumsum?" ungkap Yeyu sambil terus bertarung. Lalu Bupan pun bilang, "Kita sekarang hanya memiliki 20 buah. Ini terlalu sedikit untuk mencapai naik ke level itu." Kemudian dari arah lain, Qingyi yang sedang bertarung pun berkata, Aku bisa menggunakan pionik api untuk mencapai level pemurni sumsum dengan cepat. Karena aura spirit dan fisikku berbeda dengan kalian. Itu terdengar bagus. Baiklah, ungkap Yeyu mendengarnya. Kemudian Yeyu pun menyuruh semua murid untuk melindungi Qingyi untuk naik ke tingkat pemurni sumsum. "Cepat buat formasi untuk lindungi Qingyi. Halangi mereka. Jangan sampai mengganggu ritual Qingyi untuk naik ke tingkat pemurni sumsum," ungkap Yeyu kepada teman-temannya. Kemudian para murid istana Bitao pun mengikuti perintah Yeyu. Mereka pun berusaha keras melindungi Qingyi agar pasukan dari aliran Tianho tidak bisa mendekati dan menggagalkan ritual itu. Limang yang melihatnya pun kemudian menyuruh tiga tetuanya untuk menggagalkan usaha dari murid-murid istana Bitao. Lalu ia pun bilang, "Tiga tetua, cepat bunuh wanita itu.
Jangan sampai dia berhasil naik ke tingkat pemurni sumsum. Mendengar perintah itu, dengan segera ketiga tetua itu pun menyerang semua murid yang menghalangi dan melindungi Qingyi. Berani-beraninya kalian melawan kami, cepat menyingkir jika kalian tidak mau mati, ungkap salah satu dari tetua aliran Tianhou. Mereka pun sambil menyerang dengan jurus 3 telapak tengkorak. Jurus apa ini? Jurus ini sangat kuat. Kita tidak bisa menahannya lagi, Yayu, ungkap Yujin sambil menahan serangan tersebut. Melihat teman-temannya kewalahan, akhirnya Yayu pun mengeluarkan jurus jari tiada duanya. Ia pun sambil bilang, kalian ingin membunuh Qingli? Lewati aku dulu, ungkap Yayu sambil menatap marah kepada ketiga tetua itu. Melihat usahanya digagalkan Yayu, lalu ketiga tetua itu pun balik menyerang Yayu. Dasar kau bocah tengik, ingin bermain-main dengan kami. Kalau begitu kaulah orang pertama yang akan kami bunuh. Rasakan ini, ungkap ketiga tetua itu sambil menyerang. Ternyata jurus tersebut mampu mengalahkan jurus milik Yayu, sehingga Yayu pun terpental hingga terluka. Tapi di sini Yayu masih sanggup untuk melawannya. Lalu dengan gaya sombongnya, Yayu pun bilang, ternyata hanya segini kemampuan kalian. Jurus kalian itu sama sekali tidak bisa membunuhku. Mendengar ledekan dari Yayu, ketiga tetua itu pun marah besar. Lalu mereka pun menambah kekuatan spirit mereka untuk membungkam mulut sombong Yayu. Mulutmu itu terlalu sombong, anak muda. Jika kau benar-benar ingin mati sekarang, maka kami akan mengabulkan keinginanmu. Mereka pun mulai menyerang lagi dengan kekuatan yang lebih besar, sehingga membuat jurus jari tiada dua milik Yayu tak bisa menandingi kekuatan itu. Lalu Yayu pun terpental dan terjatuh. Ia pun mengalami luka dalam. Aku harus tetap bertahan untuk melindungi Qingyi sampai dia bisa menyelesaikan tugasnya untuk bisa naik ke tingkat pemurni sumsum, ungkap Yayu dalam hatinya. Tapi di sini Yayu pun masih tetap berdiri dan masih mencoba melawan mereka. Kemudian di sisi lain, semua orang yang melihatnya pun kaget keheranan dengan kekuatan Yayu. Orang gila, ini tidak mungkin. Dia masih bisa tetap bertahan begitu lama melawan kekuatan ketiga tetua. Bocah ini benar-benar gila. Dengan keadaan terluka dia masih bisa melawan, ungkap Limang terkejut keheranan. Yayu yang sudah terluka, ia pun masih terus bertahan untuk melindungi Qingyi dari serangan ketiga tetua itu. Sudah kukatakan, ada aku di sini, tidak akan ada yang bisa menyentuhnya, ungkap Yayu sambil terus menahan serangan dari tetua aliran Tianhou. Melihat Yayu yang sudah kehabisan tenaga, ketiga tetua itu pun menambah kekuatannya untuk melenyapkan Yayu dan Qingli. Dasar bocah tidak tahu diri, matilah kau, ungkap tetua itu sambil menyerang dengan kekuatan yang lebih besar. Yayu yang menyadari hal itu, ia pun mengeluarkan semua sisa-sisa tenaga spiritnya. Meskipun ia tahu bahwa kekuatannya tidak akan bisa menahan serangan itu lagi. Untuk tetap bertahan dan melindungi Qingyi, ia pun sambil berkata dalam hatinya, ayah, ibu, mungkin aku akan segera pulang menemui kalian. Lalu kemudian Yayu pun berpesan pada teman-temannya, maaf, aku tidak sanggup menahannya lagi. Kemudian di waktu bersamaan ada suara yang menyauti perkataan Yayu. Yayu, selanjutnya serahkan padaku. Semua orang-orang aliran Tianhou pun dibuat kaget dengan suara itu. Apa? Ini jangan-jangan gawat, ini aura tingkat pemurni sumsum. Wanita itu sudah berhasil mencapainya, ungkap Limang dengan wajah yang ketakutan. Kalian semuanya harus mati, ungkap Qingyi sambil mengancam dengan aura kekuatan spirit tingkat pemurni sumsum yang membuat kekuatan ketiga tetua itu lenyap terserap oleh Qingyi, sehingga membuat ketiga tetua itu bertekuk lutut memohon ampun. Mereka pun menyerah dan memohon kepada Qingyi, mohon ampuni kami sudah menyerah, lepaskanlah kami, ungkap para tetua aliran Tianhou terlihat ketakutan. Melihat hal itu, lalu Qingyi pun bilang dengan nada marah, aku tidak butuh tangisan pura-pura kalian, aku hanya ingin kalian mati.
ungkap Chingyi sambil menyerang dengan kekuatan baru miliknya hingga membuat ketiga tetua dan Limang mati di tempat itu. Kemudian di tempat lain terlihat Yayu yang sudah tergeletak terluka karena serangan tadi. Ia pun dihampiri oleh Chingyi sambil menangis. "Yayu, kenapa kau begitu bodoh? Merelakan nyawamu demi aku," ungkap Chingyi sambil terus menangis. Kemudian Yayu pun menjawabnya, "Karena aku pernah bilang akan selalu melindungimu." Seketika suasana di tempat itu pun berubah. Semua murid-murid istana Bitao bersedih dan terharu melihat keadaan Yayu yang terluka parah karena pengorbanannya melindungi mereka. Lalu Duki pun bertanya pada Chingyi, "Bagaimana keadaan Yayu?" Chingyi yang sedih pun tidak menjawabnya. Mendengar hal itu lalu Bupan pun bilang, "Telapak tangan dari tetua aliran Tianho itu tepat mengenai jantung Yayu. Mungkin dia sulit untuk diselamatkan," ungkap Bupan dengan wajah sedih. Para murid pun bersedih mendengar penjelasan dari Bupan tadi. Pengorbanan Yayu begitu besar. Jika bukan karenanya, mungkin kita semua sudah mati di sini. Kita semua berhutang nyawa kepadanya. Oke guys, buat teman-teman yang nonton sampai sini, Mimin ucapkan terima kasih ya. Semoga jalan cerita video ini bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa subscribe ya. Oke guys, sampai sini dulu jalan ceritanya. Kita lanjut lagi di video berikutnya. Akankah Yayu bisa selamat atau malah sebaliknya? Makanya pantengin terus channel ini agar tidak ketinggalan jalan cerita selanjutnya. Hatur nuhun.